Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Semoga kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Saudara, situasi hari-hari ini ada situasi yang tidak pasti. Dan biarlah saudara sekalian selalu jaga kesehatan dan Tuhan melindungi saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Dan saya akan memberikan tema dari perikop ini adalah iman yang hidup. Saudara, di sana diceritakan bahwa ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit dan hampir mati. Kalau kita membandingkan catatan Injil Yohanes, Injil Matius, dan Injil Lukas, maka kita akan menemukan ada perbedaan dari ketiga penulis Injil itu. Tetapi saudara sekalian, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang perlu kita pertentangkan. Di dalam catatan Matius, yang menderita sakit adalah hamba dari perwira itu. Sedangkan dalam catatan Yohanes, yang menderita sakit adalah anaknya si perwira itu. Dengan begitu, saudara sekalian, sepertinya ada perbedaan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, Lukas mengatakan bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya. Dengan begitu saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa perwira ini sangat mengasihi hambanya dan sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Istilah hamba dalam Injil Matius memakai kata pais, yang artinya bisa berarti hamba tapi juga bisa berarti anak. Yohanes memakai istilah paidion, artinya adalah anak kecil. Jadi saudara, hal ini bisa berarti hamba itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Itulah sebabnya perwira ini rela datang menemui Yesus dan meminta Yesus menyembuhkannya. Jika perwira ini tidak mengasihi hambanya, buat apa dia repot-repot datang pada Yesus? Bukankah yang sakit itu hanyalah seorang hamba atau seorang budak? Saudara, konsep budak pada masa itu sangatlah rendah. Seorang manusia yang berstatus sebagai hamba seringkali dianggap sebagai barang. Kalau suka bisa dipakai, kalau tidak suka tinggal dibuang. Apalagi hamba tersebut sedang sakit dan hampir mati. Tetapi perwira ini sungguh luar biasa kasih dan sikapnya kepada hambanya. Hambanya ini sudah dianggap sebagai anaknya sendiri yang sangat dihargainya. Dan perwira ini datang pada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hamba yang sudah dianggap sebagai anaknya. Lalu Yesus berkata bahwa ia akan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hamba yang dikasihinya. Tetapi perwira ini malah berkata kepada Yesus, Yesus tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya, katakan saja sepatah kata, dan dia percaya bahwa hambanya akan sembuh oleh perkataan Yesus. Dan melihat respon perwira ini, Yesus kagum dan Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat yang ke-10. Saudara, kalimat ini
sangat mengejutkan sekaligus memukul para pendengarnya yang mengaku sebagai umat bertuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki iman sebesar iman perwira ini. Perwira ini sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia mungkin tidak punya kisah-kisah religius sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia memiliki iman percaya yang besar. Dari perjanjian lama, orang-orang Yahudi memiliki dan mewarisi kisah-kisah religius yang luar biasa tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan berurusan dengan mereka. Sementara perwira ini tidak ada cerita tentang kisah bangsanya, kisah-kisah religius sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Namun ketika hambanya yang dikasihinya sakit, dia datang pada Yesus dan memohon Yesus menyembuhkan hambanya itu. Saudara, ini iman yang hidup. Ini iman yang luar biasa. Saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari berkaitan dengan iman yang hidup dari iman perwira ini. Yang pertama adalah saudara, iman yang hidup sifatnya aktif dan bukan pasif. Iman yang hidup sifatnya adalah aktif, bukan pasif. Ayat 5 dan 6. Saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau kita punya iman itu sudah cukup dari apapun juga, sehingga banyak orang yang berlaku pasif sebagai orang Kristen. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa iman yang hidup adalah iman yang aktif dan bukan pasif. Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Dengan kata lain, iman yang pasif adalah iman yang mati, tetapi iman yang hidup selalu aktif. Tuhan Yesus pernah berkata dalam konteks doa bahwa di dalam doa orang bukan hanya membutuhkan iman, tetapi juga harus diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Di sana berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Baik meminta, mencari, dan mengetok membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketekunan. Hanya iman dalam kaitan dengan keselamatan yang tidak membutuhkan usaha. Saudara dan saya tinggal percaya saja pada Yesus dalam hati, mengaku dengan mulut, dan kemudian kita akan diselamatkan. Keselamatan, iman dalam keselamatan, dalam kaitan keselamatan tidak membutuhkan usaha kita. Tetapi iman dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan namanya iman yang aktif, bukan pasif. Iman yang mati adalah iman yang pasrah dan menyerah. Dalam hidup saudara ada kalanya kita harus pasrah, tetapi bukan berarti menyerah. Pasrah yang penuh harap, bukan putus asa. Pasrah yang tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Saudara, kalau Anda sakit, Anda tidak hanya perlu berdoa terus-menerus, meminta kesembuhan dari Tuhan, lalu saudara makan seenaknya. Tetapi saudara, ketika kita sakit, maka kita harus mencari dokter,
Kita tetap harus berdoa, kita meminum obat, menjaga menu makanan yang akan kita makan, dan kemudian kita berusaha dan kita tetap beriman kepada Tuhan agar kita disembuhkan. Saudara, kita tidak akan berkata, saya tidak mau minum obat, saya tidak mau ke dokter, saya percaya, saya beriman Tuhan menyembuhkan sakitku. Saudara, karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk apa? Untuk berpikir. Saudara, saya percaya bahwa perwira ini sudah pergi kemana-mana untuk meminta dan mencari pertolongan dari para tabib yang ada di lingkungan istana tempat dia bekerja. Dan kita tahu saudara bahwa setiap istana atau pejabat pasti punya dokter atau tabib khusus yang akan menangani kehidupan mereka secara pribadi atau keluarga mereka. Tetapi saudara, si hamba ini sakit, tentu saudara dia sudah ditangani oleh tabib atau oleh dokter keluarga perwira itu. Sampai pada akhirnya saudara, hambanya itu tidak sembuh dan perwira ini datang kepada Yesus. Perwira ini pasti sudah pernah mendengar tentang nama Yesus dan dia percaya bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit dan hampir mati. Tetapi saudara sekalian, dia tidak hanya percaya saja, melainkan dia pergi kepada Yesus dan dia meminta supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah itu. Di sini kita melihat saudara bahwa iman perwira ini adalah iman yang hidup. Dia mendengar tentang Yesus, dia datang kepada Yesus, dia memohon Yesus menyembuhkan hambanya itu. Itu yang pertama saudara. Iman yang hidup adalah iman yang aktif, bukan pasif. Yang kedua saudara, iman yang hidup adalah tetap percaya pada firman-Nya. Iman yang hidup tetap percaya pada firman-Nya. Ayat 8 dan 9. Poin ini saudara sungguh tidak mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita manusia sangatlah rapuh. Kerapuhan kita adalah kita tidak sabar dan kita mudah berubah. Ketika kita sudah berusaha berdoa kepada Tuhan dan doa kita belum dijawab iya oleh Tuhan, perlahan-lahan kita biasanya menjadi ragu, khawatir, dan kemudian kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi pada hidup kita. Untuk tetap mempercayai firman-Nya, apapun yang terjadi, situasi seperti apapun yang kita hadapi, itu tidaklah mudah. Itulah saudara bedanya perwira tersebut dengan kita. Itulah sebabnya saudara Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 10. Dalam catatan Injil Yohanes, Yesus berkata kepada perwira itu bahwa kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yohanes 4 ayat 48. Kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya, kata Yesus. Dan kita yang seringkali mengalami mujizat, dan kadang kita yang seringkali mengalami mujizat pun, kadang kita menjadi ragu ketika suatu keadaan yang tidak kita inginkan menimpa kita. Dan banyak orang Kristen membangun imannya bukan di atas firman Tuhan, tetapi di atas mujizat dan mengejar mujizat. Padahal setiap hari saudara, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bangun pagi, kita masih memiliki cinta kasih kepada Tuhan, kita masih sehat, keluarga kita baik-baik saja. Itu sudah mujizat dan anugerah dari Tuhan. Perwira ini saudara tidak demikian. Dia tidak mengalami tanda dan mujizat baru dia percaya.
tetapi dia percaya dan mujizat terjadi baginya. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus, dia belum pernah menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, tetapi dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang dikasihinya. Dia juga tidak minta macam-macam pada Yesus. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia malah berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus memuji kebesaran imannya. Lalu di ayat 13 Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di dalam catatan Injil Yohanes berkata bahwa perwira ini pulang dan dalam perjalanan dikabarkan kepadanya kalau anaknya telah sembuh. Lalu kemudian di ayat 52 ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Lalu di ayat 53 dalam Yohanes pasal 4, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya menjadi percaya pada Yesus. Haleluya. Dia mengalami mujizat dan dia menjadi percaya dan menyerahkan hidupnya pada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup adalah iman yang aktif dan bukan pasif. Iman yang hidup adalah iman yang tetap percaya kepada firman-Nya. Itulah yang dimiliki oleh perwira ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita belajar dari iman perwira ini. Perwira ini bukanlah orang Yahudi. Perwira ini tidak memiliki pengalaman-pengalaman mujizat dari Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat bagi hidupnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang sudah banyak mengalami mujizat dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam masa-masa tersulit dalam hidup kita. Dan sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saudara, bukankah itu merupakan mujizat dalam hidup kita? Kalau begitu saudara, apa yang harus kita takutkan di dalam hidup kita? Hari-hari ini saudara memang penuh ketidakpastian. Tetapi mari kita membangun iman kita. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini. Karena sumber kekuatan kita hari-hari ini bukan yang lain, tetapi Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pengharapan kita satu-satunya di dalam hari-hari ini di mana kita jalani. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari iman perwira ini yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan Yesus pun sanggup menolong kita semua di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kita pasrah dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Kiranya saudara, Tuhan memberkatimu dan tetaplah jaga kesehatan. Dan ketika saudara tidak punya kepentingan apapun, tetaplah berada di rumah dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dari seorang perwira ini yang punya iman, yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang dikasihinya. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami pun adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat banyak yang kami alami. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan renungan ini. Berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka,
berkati kehidupan mereka secara pribadi, dan biarlah kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.